Kenapa orang Indonesia disukai warga negara asing? Ini pertanyaan yang menurutku perlu dibalik ya. Kenapa orang asing menyukai orang Indonesia? Halo sobat rebahaner semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Oke, seperti biasa guys, hari ini kita akan teruskan lagi membuat konten reaction. Dan tentunya nobar bareng aku ya guys, tentang video yang membahas kenapa orang Indonesia disukai oleh orang asing. Atau saya balik, kenapa orang asing suka kepada orang Indonesia. Jadi bagaimana terusannya, langsung saja kita reaction video ini. Oke, gas. Kenapa orang Indonesia disukai warga negara asing? Selain dikenal dunia sebagai negara kepulauan beriklim tropis yang kaya raya, Indonesia juga identik dengan penduduknya yang khas. Aneka ragam budaya yang ada di Indonesia membuat orang-orang asing yang datang ke Indonesia dibuat jatuh cinta. Lebih dari itu, hal yang membuat orang asing kagum adalah karakter orang Indonesia itu sendiri. Secara umum, tidak perlu diperdebatkan lagi kalau Indonesia adalah negara yang dikenal dengan penduduk yang ramah. Namun, masih banyak hal lain terkait orang Indonesia yang begitu disukai oleh mancanegara. Sebelumnya, Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia pada tahun 2022. Pencapaian ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan daftar World Giving Index atau WGI tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Amal Charities Aid Foundation atau JAS, Indonesia menempati peringkat tertinggi dengan total skor 68%. Jadi buat kalian yang infak 500 perak pas hari Jumat di masjid, itu tidak termasuk ya guys. Nah, kenapa Indonesia bisa kembali dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan di dunia? Rupanya Indonesia memiliki penduduk yang sangat unik-unik. Sampai-sampai warga negara asing suka dengan orang Indonesia. Terus alasannya kenapa? Nah, untuk mengetahui lebih jelas, berikut ini adalah beberapa faktanya. Yang pertama, orang Indonesia spiritual. Orang Indonesia menganggap kepercayaan spiritual yang mereka yakini adalah hal yang sangat serius, terutama pada mereka yang masih hidup secara tradisional. Mereka menjalani kehidupan yang menarik, dipandu oleh keyakinan dan prinsip yang kuat, dan sering diwujudkan dalam upacara dan adat yang meriah. Aku jadi keingat, jadi bibi saya itu menikah dengan orang Inggris, dan waktu pulang ke tanah Jawa di sini dia ikut membaur, ikut acara yasinan di desa. Dan dia itu pas dulu itu masih rawan-rawannya teroris ya, berita-berita teroris. Dan dia ketika melihat orang bersarung kumpul-kumpul di acara makan, lalu dia itu lari ketakutan, dan sampai sekarang itu nggak mau lagi ke Jawa. Oh, sudah ke Jawa lagi tapi nggak mau ke desa sini lagi yang saya tempati. Serta bisa diikuti atau diamati oleh wisatawan. Ini menjadi salah satu hal yang sangat disukai orang asing jika melihat orang-orang Indonesia. Karakter yang ramah, suka menolong, spiritualis adalah alasan mereka sangat betah dengan orang-orang Indonesia. Yang kedua, kesopanan orang Indonesia. Bahkan ketika sudah saling kenal, orang Indonesia jarang menyapa orang lain tanpa berjabat tangan dengan ramah dan sopan. Mereka sering menggunakan sapaan seperti Pak dan Bu, Mas, Mbak untuk merujuk kepada orang lain. Dan itu bukan hanya basa-basi, orang Indonesia memperlakukan orang lain dengan sopan dan hormat.
Dalam paribahasa bahasa Jawa itu ada istilah adoh mambu wangi cedak mambu tai. Ini maksudnya jauh itu ia terlihat bagus, tapi bila dekat ya tahu sendiri. Mungkin bagi yang belum kenal iya kita sopan, tapi kalau sudah kenal dan sudah dekat itu bisa lebih sopan tentunya. Yang ketiga, orang Indonesia ramah. Keramahan, ciri khas yang sangat mudah terlihat pada orang Indonesia. Banyak turis menyebut bahwa keramahan penduduk lokal adalah salah satu hal favorit yang membuat mereka betah di negara ini. Itu pengecualian bagi orang-orang yang sudah bolak-balik ke Indonesia dan beranak pinak di Indonesia seperti Rohingya ya, bule yang membuat resah di kawanan masyarakat seperti menghipnotis para kasir lalu mengambil uangnya dan lain-lain. Kehangatan orang-orang Indonesia terhadap orang asing semakin terasa di luar daerah perkotaan. Senyum sederhana, sapaan kepada orang asing, hingga mengajak turis asing untuk berfoto selfie bersama menjadi karakter yang khas. Menurutku ini norak ya guys ya, karena ini sudah turun-temurun kayak gini, ini harus diperbaharui lagi. Kehangatan dan sifat ramah mereka akan membuat turis asing merasa seperti di rumah sendiri. Yang keempat, suka menolong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan karakternya yang suka menolong atau membantu. Kalau yang ini bagus, semoga bisa dipertahankan sampai anak cucu. Mereka telah terbiasa menjaga satu sama lain dalam komunitasnya. Kebanyakan orang Indonesia memikirkan kebutuhan orang lain dan berusaha sebisa mungkin dalam membantunya. Jangan heran jika suatu hari Anda menanyakan arah, mereka akhirnya akan bisa membawa Anda ke tempat tujuan. Yang kelima, orang Indonesia bangga dengan budaya. Banyak orang Indonesia, bahkan yang kini tinggal di perkotaan, masih mengidentifikasi diri berdasarkan suku dan kampung halaman. Mereka memiliki keseimbangan yang menarik antara modernitas dan nilai-nilai tradisional. Orang Indonesia menjunjung tinggi tradisi dan kearifan lokal bila diperlukan. Mereka yang tinggal di desa tentu lebih bersentuhan dengan warisan tradisional dan akan senang hati mengajak turis berkeliling dan bercerita tentang budaya mereka. Yang keenam, terbiasa dengan keragaman. Orang Indonesia sangat akrab dengan perbedaan dan keragaman, baik dalam budaya, agama, istiadat, bahkan pendapat. Indonesia adalah rumah bagi ratusan suku dan etnis yang berbeda. Orang Indonesia terbiasa bergaul dan berteman dengan orang-orang dari berbagai kulit, agama, dan ideologi, termasuk terhadap turis asing. Orang asing bahkan tidak harus menyesuaikan diri untuk diterima selama saling menghormati. Orang Indonesia akan mudah menerima apapun. Yang ketujuh, orang Indonesia inklusif. Orang Indonesia terbiasa hidup bermasyarakat dan melakukan berbagai hal secara komunal atau kelompok. Meski begitu, kelompok mereka meluas dengan cepat dan mudah menyebar. Jangan ragu untuk bergabung dengan teman-teman Indonesia di meja makan atau di pertandingan sepak bola di pantai. Mereka tahu bagaimana menyambut orang lain dan bahkan menganggap orang asing sebagai salah satu dari mereka. Nah, seiring berkembangnya zaman dan banyaknya pengaruh-pengaruh baru, sifat dan karakter tersebut harus terus dirawat dan tetap dijadikan wajah Indonesia. Amin.
Jadi seperti itu aja, sampai jumpa kembali, stay calm and healthy.